Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah klik video ini. Dan jangan pernah bosan ya untuk selalu lihat vlog aku, kegiatan ibu rumah tangga yang berulang, yang kerjaannya tuh cuma di dalam rumah, ya itu aja ya teman-teman. Nah ini aku mau nyetrika baju ya. Di sini setrika anakku tuh banyak banget ya teman-teman. Nah ini tuh biasa kan kalau nyetrika baju itu seminggu sekali. Nah waktu hari Minggu kemarin aku tuh belum sempet nyetrika gitu. Jadi ini tuh vlog di hari Rabu kemarin. Nah makanya tuh udah numpuk banget ya. Dan waktu nyetrika itu kan harus pas baju seragamnya kakak Naswa ya. Jadi waktu dia mau berangkat aku setrika dulu, nyicil seragamnya aja. Kalau untuk seragamnya Pak suami itu udah ada stok yang udah disetrika. Sebelumnya aku juga mau minta maaf ya teman-teman, suara aku ini lagi serak-serak basah, batuk aku belum sembuh juga. Terus ini juga masih aku paksain buat dubbing ya. Kalau ngerasa nggak enak, suaranya nggak enak didengar, maafin ya teman-teman. Nah ini memang kan kalau cuaca udah ekstrim kayak gini, udah musim masuk musim penghujan, pasti tuh banyak banget penyakit ya. Apalagi di dalam rumahku ini, satu rumah itu sakit semua. Dari awalnya Pak suami, terus Mas Baim, terus ke adik, dan juga sekarang ke aku. Kakak Naswa nyusul belakangan dia. Nah untuk yang sampai sekarang itu belum sembuh gitu deh aku, terus adik Nadif. Untuk ayahnya atau Pak suami sama kakaknya sama terus Mas Baim itu udah sembuh duluan, alhamdulillah. Yang penting waktu mereka sakit itu aku udah bisa jagain mereka, dalam keadaan sakit juga aku bisa handle mereka semuanya gitu ya. Masih ada kekuatan lah dikit-dikit walaupun udah agak lemes, pusing juga iya, tapi tetap aku paksain karena itu kan udah gimana ya, kalau udah seorang ibu terus nyuekin anaknya, apalagi anaknya pada sakit, nah ibunya tambah sakit, tetap harus semangat, tetap harus bisa menghandle semuanya, dan harus kita paksain juga ya. Apakah bunda-bunda juga di rumah kayak gitu seperti aku? Pastinya iya ya, karena memang itu perjuangan seorang ibu ya, walaupun dalam keadaan gak sehat sama sekalipun, tetap kita harus semangat. Makanya untuk bunda-bunda di rumah tetap semangat ya, dan tetap jaga kesehatan. Memang ibu itu seakan gak boleh sakit ya, bener gak bun? Nah kalau sakit mau istirahat pun kan susah. Atau ketika seorang ibu terpaksa istirahat, tuh rumah bisa-bisa jadi kacau kan. Terdengarnya lebay alias berlebihan ya teman-teman. Tapi saya sendiri sebagai ibu 3 anak pernah mengalami itu. Dan memang sekarang kan aku lagi ngalamin hal yang seperti itu ya. Aduh rasanya itu gak enak banget ya teman-teman. Harus istirahat tapi gak bisa istirahat, harus kita paksain karena harus ngurus anak dan lain-lain. Virus penyakit ini membuat gerakanku menjadi lamban ya. Jadi tak ada yang beres-beres rumah, kotoran dan debu terasa di mana-mana. Bahkan barang kayak selimut pun aja jadi berdebu kan. Nah ini aku sering banget ngeluh ya dari kemarin karena nggak ada yang handle, nggak ada yang megang, tapi terpaksa aku kerjain. Tetap ikhlas ya teman-teman, karena itu kan udah tanggung jawabnya seorang istri, seorang ibu gitu. Jadi selama ini aku tuh berusaha menjaga kesehatan ya, berusaha untuk rileks, mengkonsumsi vitamin biar imunitasku tuh kuat. Biasanya aku tuh kuat ya teman-teman, dan ketika anak aku bahkan suami aku sakit, akulah yang bisa bertahan. Tapi namanya juga manusia, bisa sakit ya bun. Nah aku tuh ibarat seorang ibu adalah kapten sebuah kapal yang hebat ya, tapi saat dirinya tumbang karena sakit, pasti anggota keluarga tuh akan gelisah ya teman-teman. Tapi ternyata ini yang terjadi saat aku kurang sehat,
kurang istirahat. Ditambah lagi anak aku yang sakit. Saat aku sakit, aku tuh bener-bener nggak bisa istirahat atau berusaha tetap menjadi orang tua yang hebat kan. Ya demi anak, demi keluargaku, aku tuh berusaha bangkit untuk melakukan apapun supaya aku tuh sembuh gitu. Dari berbagai cara, aku pakai obat ini, obat itu ya teman-teman. Nah dari itu aku tuh sadar ya kalau seorang ibu tuh juga memiliki batasan. Nah, aku tuh harus mulai memperhatikan kesehatan, istirahat yang lebih baik lagi kan. Karena kan sebagai ibu, kesehatan itu penting banget agar kehidupan di dalam rumah itu tetap berjalan kan teman-teman. Bener nggak? Nih oke lanjut ke videonya ya teman-teman. Ini udah selesai nyetrikanya, udah aku rapi-rapiin ya. Terus udah aku masukin ke lemari dalam kamar. Ini aku lanjut buat ganti korden yang ada di ruang tamu ini. Ini maaf ya kameranya itu gerak-gerak karena ini posisinya itu kamera HP itu dipegang sama kakak Naswa. Aku minta tolong sama dia karena terlalu tinggi ya kalau ke atas gitu ke HP-nya, takutnya kalau pakai tripod itu jatuh. Karena memang tripod aku ini belum aku ganti refillnya ya, jadi kak pas apa ya busa ya, busanya itu udah menipis gitu, jadi memang harus ganti refill gitu ya, diganti yang baru gitu. Nah ini aku ganti korden, udah berapa bulan purnama aku belum ganti, lama banget lah pokoknya. Itu pasti nyucinya tuh juga susah banget, harus direndam seharian. Terus aku pastinya nyikat-nyikat, aku kucek karena kalau pakai mesin cuci pastinya akan rusak. Karena ini kan korden yang sekarang aku ganti ini itu baru selesai aku servis, aku permak di tukang korden. Jahitannya yang udah nggak bener, terus pada sobek, terus juga ring-ringnya itu pada lepas kayak teman-teman. Akhirnya aku harus permak. Jadi ini setelah selesai dipermak aku ambil, terus aku mau langsung ganti aja gitu. Memang ya untuk mesin cuci itu untuk korden tuh nggak boleh ya dicuci di mesin cuci karena bikin rusak. Nah tadinya sebenarnya waktu mau diantar ke permakan itu aku agak gimana ya, agak bimbang gitu ya, mau beli yang baru atau permak. Sedangkan mau beli sayang aja gitu, ini masih bagus gitu kan. Akhirnya aku permak aja lah gitu. Nah setelah dipermak ternyata biayanya itu nggak beda jauh waktu beli baru gitu kan. Nah untuk permaknya itu dihargain tuh per ringnya, kita kan ganti ringnya semuanya. Jadi tukang permaknya ini, penjahitnya ini menghitung harganya tuh per ring. Jadi aku agak nyesel banget ya waktu mermak ini, mending beli yang baru. Ternyata pikiran aku yang dari tadi awalnya pengen beli baru aja lah gitu daripada dipermak. Jadi kenyataannya ya teman-teman, karena harganya itu nggak beda jauh gitu. Nah kemudian lanjut, ini aku mau nyapu-nyapu dulu ya, karena pastinya itu debu-debu kotoran yang tadi waktu ganti korden itu pada jatuhan. Karena sekalian juga kan aku bersihin pakai kemoceng gitu, banyak banget sarang laba-laba yang udah pada di korden-kordennya ya, sama yang di atas di tempat tongkatnya itu juga. Tadi kan sekalian aku bersihin, banyak banget kotorannya, itu aku sapu sampai bersih lah. Takutnya keburu anak-anak pada masuk gitu ya, nginjek-injek kotoran. Jadi ini cepet-cepet aku sapu karena udah mulai menjelang maghrib ya teman-teman. Itu aku tuh gantinya itu asaran karena tadi tuh waktu ganti kodenya itu ada banyak jedahnya ya, anak aku tuh lagi banyak dramanya, jadi harus handle anakku dulu. Nah lanjut, ini aku mau nge-refill susu punya Mas Baim juga kakak Naswa ya. Di sini mereka tuh pakai susu Zi. Aku sengaja milih untuk mereka susu Zi buat pertumbuhan tulang. Dan juga untuk otak juga bagus ya di sini. Nah itu ada Dede Nadif ya teman-teman, dia udah bolak-balik aja, dia tuh udah rewel juga minta dibikinin susu, karena kalau aku udah megang susu gitu pasti dia tuh latah gitu pengen dibikinin susu juga. Nah teman-teman, sekiranya sampai sini dulu ya video aku kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nemenin aku beraktivitas di hari ini dan juga sudah
nonton vlogku ini sampai akhir ya. Semoga bermanfaat dan inspirasi buat kalian. Yang nggak baik-baik jangan ditiru ya teman-teman. Dan jangan lupa ya untuk selalu dukung channelku ini dengan cara like, comment, dan subscribe-nya. Dan kita jumpa lagi di next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.